Swastiastu. Pemirsa Bali TV seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi di antaranya. Sampah perumahan menumpuk jadi permasalahan pelik. Diduga 2.000 unit akomodasi belum terdaftar. Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya, Madi Sukaden Karang, inilah Seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, polemik pengelolaan sampah di Kota Denpasar pasca buka tutup tempat pembuangan akhir suwung dan dibatasinya pengiriman sampah organik ke TPA tersebut kini menimbulkan dampak baru di tengah masyarakat. Sejumlah warga perumahan hingga penghuni rumah kos mengeluhkan sampah yang tidak lagi diangkut oleh petugas meskipun mereka telah lama berlangganan. Kondisi ini terlihat di beberapa wilayah di Denpasar. Tumpukan sampah terlihat di depan rumah dan di gang-gang di Denpasar. Warga tampak kebingungan menangani sampah ini, mengingat mereka telah lama berlangganan pada petugas sampah swadaya yang biasanya mengangkut sampah tiap. Salah seorang warga Bubutu mengaku kewalahan menangani sampah ini. Dia berjanji menuruti anjuran pemerintah dengan cara memilah sampah, namun apa daya petugas langganan sampah tidak kunjung datang. Dirinya mengaku dalam sebulan biasanya rutin membayar iuran sampah sebesar Rp50.000. Agus Sudiatmiko, Bali TV. Festival Semarapura ke-8 secara resmi dibuka Selasa petang 28 April 2026 yang berlangsung di depan Monumen Ide Dewa Agung Jambe, Kota Semarapura, Klungkung. Festival ini menjadi wahana pemberdayaan dan penguatan ruang ekonomi kreatif dan budaya. Festival Semarapura ke-8 tahun 2026 menjadi agenda tahunan kebanggaan masyarakat yang berlangsung selama 4 hari, sejak 28 April sampai dengan 1 Mei 2026 mendatang. Festival ini juga dimeriahkan dengan pementasan Adi Mardangel. Pembukaan festival dihadiri Asisten Deputi Strategi Event Kementerian Pariwisata RI, Franciscus Handoko, yang didampingi Bupati Klungkung Imadi Satria dan Wakil Bupati Cokordo Gede Surya Putra. Festival Semarapura secara resmi dibuka dengan ditandai pemukulan lesung dan kentongan. Dengan pemukulan lesung dan kentongan tadi, maka Festival Semarapura ke-8 tahun 2026 resmi dibuka. Kemeriahan festival sangat ditunggu masyarakat. Fragmentari Puputan Klungkung dipentaskan yang menceritakan gugurnya tokoh kerajaan dalam perang Puputan Klungkung yang terjadi pada tanggal 28 April 1908. Hal ini membuat masyarakat merasa tegang dan sedih atas perjuangan kerajaan dan rakyat Klungkung dalam perjuangannya melawan penjajah Belanda. Asisten Deputi Strategi Event Kementerian Pariwisata RI, Franciscus Handoko dalam sambutannya sangat mengapresiasi terhadap konsistensi penyelenggaraan Festival Semarapura. Terlebih lagi, festival ini masuk dalam jajaran Karisma Event Nusantara KEN. Selain itu, festival ini menjadi daya tarik wisatawan untuk berkunjung melihat potensi dimiliki Kabupaten Klungkung baik dari sisi tradisi, seni, adat, dan budaya. Festival ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap target pariwisata nasional yakni 1,2 miliar perjalanan wisatawan Nusantara dan 17,2 juta kunjungan wisatawan mancanegara. Kembali, Semarapura terpilih sebagai salah satu dari Karisma Event Nusantara atau KEN sebagai program kerja Kementerian Pariwisata yang menyoroti dan mempromosikan event daerah yang memiliki daya tarik pariwisata yang tinggi dan arifan lokal yang kuat. Kami berharap Festival Semarapura ini dapat menjadi daya tarik event pariwisata budaya yang memberikan pengalaman
unik kepada wisatawan, sehingga bisa mendorong promosi potensi pariwisata di Kota Klungkung yang semakin baik dan berkelanjutan. Sementara itu, Bupati Klungkung Imade Satria menyampaikan Festival Semarapura tahun ini mengangkat tema Semarana Atita Praba. Tema ini memiliki makna mendalam sebagai cahaya yang terpancar dari kenangan masa lalu. Melalui tema ini dapat direnungkan sejarah nilai-nilai leluhur dan warisan budaya leluhur yang mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif. Masyarakat Klungkung diberikan ruang seluas-luasnya, khususnya para seniman dan musisi, serta pengrajin dan pelaku usaha lokal Klungkung untuk berkarya dan berkreasi, serta menunjukkan potensi terbaiknya festival ini. Terlebih lagi, sebagaimana sudah disampaikan sebelumnya, Festival Semarapura ke-8 telah masuk dalam jajaran Karisma Event Nusantara KEN, Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, sebagai salah satu dari 125 event unggulan nasional. Perajin dan pelaku usaha lokal Klungkung untuk berkarya, berinovasi, dan menunjukkan potensi terbaiknya. Festival ini bukan hanya panggung hiburan, akan tetapi juga wahana pemberdayaan dan penguatan ekosistem budaya dan ekonomi kreatif di daerah kita. Pada hari pertama ini, berbagai kemeriahan ditampilkan menghibur masyarakat dari drama gong Sari Budaya Nusa Penida, aksi penyanyi pop Bali Bayu Kawe, Margi Margiana, dan Bagus Winato dan Mastika Bali TV. Diduga 2.000 unit akomodasi belum terdaftar. Kami segera kembali dengan laporannya. Seruput aduh. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Seruput aduh. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Cat kayu dan besi. Kita mulai dari yang sederhana, pilah sampah untuk alam kita. Tak perlu tunggu semua sempurna, langkah kecil pun punya makna. Walau kerap diragukan, bahkan suara menjatuhkan, kita tetap berjalan, takkan hilang arah tujuan. Now or never, ini waktunya, bersama jaga tanah kita. Dari kecil jadi berarti, untuk masa depan Bali. Now or never, jangan ragu, tiada lagi kata menunggu. Sekarang atau tidak selamanya, kita bisa
menjadi cahaya. Bersama kita jaga Pulau Dewata. Pemirsa, polemik terkait angka 370.000 listing akomodasi di Bali yang beredar di berbagai platform digital menuai perhatian. Pemerintah Provinsi Bali melalui Tim Percepatan Audit Perizinan Usaha Pariwisata Provinsi Bali menegaskan bahwa angka tersebut tidak mencerminkan jumlah real akomodasi yang ada di lapangan. Ketua Tim Percepatan Audit Perizinan Usaha Pariwisata Provinsi Bali, Dr. Yoga Iswara, mengungkapkan bahwa angka 370.000 tersebut merujuk pada jumlah listing, bukan jumlah properti atau unit akomodasi sebenarnya. Hal ini disebabkan oleh metode pencatatan listing yang memungkinkan satu properti terdaftar dalam beberapa kategori kamar maupun di berbagai platform digital sekaligus, sehingga berpotensi terjadi penghitungan ganda. Menurutnya, penggunaan data berbasis listing memang menyulitkan untuk mendapatkan angka pasti jumlah akomodasi. Oleh karena itu, angka tersebut tidak dapat dijadikan acuan untuk menggambarkan kondisi real sektor akomodasi di Bali. Berdasarkan data resmi, jumlah akomodasi yang sudah mengantongi izin di Bali pada tahun 2024 tercatat sekitar 12.000 unit. Seiring dengan pelaksanaan program penataan dan audit usaha pariwisata yang menjadi prioritas pemerintah sejak 2025, jumlah tersebut meningkat signifikan menjadi sekitar 17.000 unit hingga saat ini. Secara keseluruhan, hasil kajian menunjukkan bahwa total ekosistem akomodasi di Bali diperkirakan berada di kisaran 18.000 hingga 19.000 unit. Dengan demikian, masih terdapat sekitar 2.000 akomodasi yang belum terdaftar secara resmi. Meski demikian, capaian ini dinilai sebagai progres yang baik, mengingat sebelumnya terdapat selisih hingga sekitar 6.000 unit. Nah, kalau kita melihat angka, ya, jadi di tahun 2024 itu jumlah akomodasi yang ada di Bali resmi itu ada 12 ribuan. Nah, kemudian dengan adanya kemarin program tata kelola ya terkait dengan audit usaha pariwisata di akomodasi ya yang sudah dilakukan sebagai program prioritas dari Bapak Gubernur ya, itu dari tahun 2025 hingga sekarang angka yang resmi ini sudah meningkat dari 12.000 sekarang sudah mencapai 17.000. Ini sebenarnya artinya ada sebuah respon positif bagi yang dulunya non resmi sekarang menjadi resmi, yang belum tidak punya izin sekarang menjadi punya izin. Jadi dari 12.000 sekarang sudah mulai mencapai kurang lebih 17.000 yang resmi. Nah, kalau kita melihat total ekosistem akomodasi di Bali ya, kalau kita lihat secara research ya, by research itu kurang lebih antara 18.000 sampai 19.000. Sehingga sekarang ini kita ada gap kurang lebih ada 2.000. Ada 2.000 akomodasi yang tentunya ini kita encourage kembali untuk bisa merapikan ya perizinannya, kemudian mengikuti standar atau standar usaha yang ada, kemudian memenuhi dari aspek perpajakannya. Nah, dari yang gapnya 6.000 sekarang tinggal lagi 2.000, ini sebuah progres yang baik. Ya, sehingga harapan kita pelaku pariwisata khususnya di akomodasi ini kita harus bisa menunjukkan bahwa kita ini adalah stakeholder yang bertanggung jawab. Kedepan pelaku pariwisata di sektor akomodasi diharapkan dapat menunjukkan tanggung jawab sebagai bagian dari ekosistem pariwisata yang berkelanjutan melalui pemenuhan aspek legalitas, standarisasi usaha, kepatuhan pajak, serta penerapan prinsip keberlanjutan dalam operasionalnya. Yana, Bali TV. Program Studi Destinasi Pariwisata Sarjana Terapan Politeknik Pariwisata Bali menggelar seminar publikasi Field Project Study EPS ke-25 hari Selasa 28 April 2026 dengan mengusung tema Desa Wisata Maju dan Mandiri, Basis Informasi dan Strategi Pengembangan.
Forum akademik ini menjadi ruang publikasi hasil riset mahasiswa sekaligus upaya memperkuat strategi pengembangan desa wisata berbasis masyarakat di Bali. Kegiatan yang telah memasuki seperempat abad pelaksanaannya ini menegaskan komitmen Poltekbar Bali dalam mendorong penelitian terapan untuk mendukung pembangunan pariwisata berkelanjutan. Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur dan Pendidikan Vokasi Kementerian Pariwisata, Andar Danova El Gultom yang hadir secara daring, menegaskan pembangunan desa wisata saat ini tidak lagi hanya dipandang sebagai pengembangan objek kunjungan, tetapi sebagai ekosistem sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan yang membutuhkan pengelolaan terpadu. Melalui pendekatan berbasis filosofi Trihitakarana ini, Politeknik Pariwisata Bali dinilai terus mengambil peran dalam mendorong pembangunan desa wisata yang harmonis, inklusif, dan berkelanjutan. Koordinator Program Studi Destinasi Pariwisata, Dewa Ayu Made Lili Diana Sari, menjelaskan FPS 2026 melibatkan 55 mahasiswa semester 6 yang terbagi dalam 4 kelompok penelitian sesuai wilayah kajian. Sebelum turun ke lapangan, mahasiswa mendapatkan pembekalan dari Dinas Pariwisata, pelaku industri, dan komunitas desa wisata, serta dosen pembimbing sebelum melaksanakan pengumpulan data lapangan selama 3 minggu. Menurutnya, penelitian ini dirancang tidak hanya menjadi bagian dari proses akademik mahasiswa, tetapi juga menghasilkan rekomendasi praktis yang dapat menjawab kebutuhan real pengembangan desa wisata di Bali. Harapannya hasil dari field project study ini kita dapat berkontribusi bagi para pelaku kebijakan, khususnya bagi Dinas Pariwisata dan bagi pelaku industri, bagaimana di desa wisata itu supaya masyarakat juga perekonomian meningkat dengan meningkatkan desa wisata. Sementara itu, Direktur Politeknik Pariwisata Bali, Ida Bagus Putu Puja menilai seminar publikasi ini menjadi wadah strategis untuk mempertemukan mahasiswa, akademisi, dan praktisi dalam membangun diskusi konstruktif mengenai arah pengembangan destinasi. Di tengah dinamika sektor pariwisata dan perubahan tren wisatawan, pendekatan berbasis desa dan kajian ilmiah dinilai menjadi fondasi penting dalam merumuskan strategi destinasi yang adaptif dan berkelanjutan. Kegiatan ini dari Politeknik Bali bekerjasama dengan praktisi dan juga akademisi untuk bagaimana membahas masalah tantangan-tantangan ke depan di dalam pengelolaan desa wisata. Di dalam pengembangan desa wisata diperlukan adanya suatu kolaborasi dengan stakeholder dan juga di dalam pengembangan ini bagaimana penguatan yang kita bisa lakukan termasuk Pokdarwis dan juga penguatan terhadap finansial juga. Melalui seminar publikasi ini, hasil kajian mahasiswa diharapkan tidak berhenti pada tataran teoritis, namun dapat menjadi rekomendasi aplikatif bagi pengelola desa wisata dan pemangku kepentingan. Yana, Bali TV. Kami akan segera kembali dengan informasi. Polda Bali bongkar markas judi online jaringan internasional di Benoa. Seruput aduh. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Seruput aduh. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Cat color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat color harga ekonomis. Puniki kematian disampun angkat ke alit nek kulit. Metapang kalem bos, mepandes utawi misangi masih drama antar Ketua Banjar Jakarta Selatan dan Jakarta Selatan para pinangkita liwah
lokasi miwah penyarengan kerama istri saha anggen cangin purikau wenten taler 6 TPS sani kaayahin oleh kerama istri ingdian ring TPS 6. Pemirsa, jajaran Direktorat Reserse Siber Polda Bali berhasil membongkar markas pengelola 2 situs judi daring atau online yang beroperasi di wilayah Benoa, Kuta Selatan, Badung. Dari pengungkapan ini, aparat mengamankan 4 pelaku yang notabene oknum mahasiswa. Dua situs judi daring atau online yang dibongkar yakni situs ketua.com dan GN77. Dirres Siber Polda Bali, Kombes Polisi Ashari Kurniawan mengatakan pengungkapan ini merupakan hasil dari patroli cyber yang dilakukan jajarannya. 4 pelaku berhasil diamankan di Jalan Pratama, Benoa, Kuta Selatan, Badung. Para pelaku adalah IJT alias Gisel 23 tahun, RDT alias Selena 22 tahun, dan MGB alias Aleta 22 tahun yang berperan sebagai telemarketing. Ketiganya merupakan mahasiswa asal Manado, sementara 1 pelaku lagi yakni WAB alias Guang Yun, umur 31 tahun, asal Jakarta, berperan sebagai customer service. Guang Yun merupakan pemain lama yang pernah bekerja di Filipina dan Kamboja. Mereka kembali ke Indonesia setelah tempat kerjanya di luar negeri digerebek polisi setempat. Mereka memilih Bali sebagai basis baru sejak Januari 2026. Sementara modus operandinya adalah menghubungi 300 sampai dengan 400 nomor telepon warga negara Indonesia setiap harinya untuk menawarkan link unduhan aplikasi judi online. Dengan iming-iming bonus awal, mereka menjaring pemain untuk melakukan top up melalui berbagai rekening virtual Bank Nasional. Kami dalam pengungkapan kasus perjudian online ini telah menetapkan 4 orang tersangka. Yang pertama atas nama IJT alias Gisel, perempuan 23 tahun, asal Manado, pekerjaan mahasiswa, tapi peran di sini adalah sebagai telemarketing situs judi online. Kemudian yang kedua, nama RFT alias Selena, perempuan 22 tahun, asal juga Manado, pelajar atau mahasiswa, jadi perannya juga sama, telemarketing, situs judol. Kemudian yang ketiga, MGB alias Aleta, perempuan 22 tahun, dari Manado juga, mahasiswa, ini perannya juga sama, telemarketing, situs judi online ini. Kemudian yang keempat, atas nama WAB alias Guang Yun, ini laki-laki, umur 31 tahun, asalnya Jakarta, pekerjaan mahasiswa, perannya sebagai customer service situs judol. Sementara barang bukti yang disita berupa 4 unit laptop dan 5 unit HP. Para pelaku dijerat pasal 426 ayat 1 KUHP dengan ancaman 9 bulan penjara. Rai Swantara dan Agung Kompiang, Bali TV. 3 tempat prostitusi online dan pornografi digerebek petugas Direktorat Reserse Siber Polda Bali di Denpasar dan Gianyar. 3 pelaku berhasil diamankan dengan modus menjajakan diri melalui platform media sosial. Dirres Siber Polda Bali, Kombes Polisi Ashari Kurniawan didampingi Kabid Humas Kombes Polisi Aresandi mengatakan, terkait pornografi dan prostitusi online, pihaknya mengamankan 3 orang perempuan sebagai tersangka yang memiliki puluhan ribu pengikut di media sosial. Mereka terbukti terlibat dalam produksi dan penyebaran konten pornografi melalui platform X, sebelumnya Twitter dan Telegram. Para tersangka ditangkap di 3 lokasi yang berbeda berdasarkan hasil patroli cyber terhadap akun-akun populer seperti @babyklara23, @ulandari_rim 58327, dan @mysvnflower yang memiliki lebih dari 10.800 pengikut. Tersangka FF umur 28 tahun ditangkap di sebuah penginapan di Jalan Merpati, Denpasar Barat. Tersangka TW umur 22 tahun diamankan di sebuah rumah kos di Jalan Kalimutu, Denpasar Barat.
Dan tersangka TRK, umur 23 tahun ditangkap di rumah kos di Singopadu, Gianyar. Modusnya pelaku sengaja memproduksi video asusila dan memperjualbelikannya secara daring untuk mendapatkan pelanggan atau booking order. Adapun dari 3 TKP tersebut kami mengamankan 3 tersangka. Yang pertama nama FF, 28 tahun. Ini berasal dari Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Yang beralamat di kosan yang kami sebutkan tadi. Kemudian tersangka kedua nama TW, 22 tahun, perempuan. Tadi yang pertama tadi juga perempuan ya, yang kedua itu 22 tahun, perempuan. Ini asalnya dari Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, yang beralamat KTP di Karanggeneng, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Kemudian nama TRK, 23 tahun, perempuan. Ini asalnya adalah dari Kecamatan Jomrejo, Jawa Timur. Alamat tinggalnya di tempat kosan, yaitu di Gianyar. Barang bukti yang disita berupa 4 unit handphone, bandel tangkapan layar konten, dan bukti transfer. Per tersangka pornografi dijerat pasal 407 ayat 1 KUHP Junto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 dengan ancaman hingga 10 tahun penjara. Rai Swantaro dan Agung Kompiang, Bali TV. Pemirsa, 27 orang warga negara asing yang diduga menjadi korban penyekapan dievakuasi jajaran Satreskrim Polresta Denpasar. Diduga warga dari sejumlah negara tersebut akan dipekerjakan sebagai scammer atau penipuan. Mei, puncak pengabenan ayahanda Wakil Bupati Karangasem. Kami segera kembali dengan informasinya. Seruput aja dulu. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Seruput aja dulu. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Posisinya adalah now or never. Jalan sunyi penuh caci maki, langkahku goyah tapi tak berhenti. Tatapan tajam merendahkan diri, namun tekad ini tak bisa mati. Keringat jatuh di tanah yang sama, tempat kita hidup dan bernafas bersama. Serat jadi saksi bisu, luka yang kita buat tanpa malu.
Namun harapan masih menyala selama kita mau berubah bersama. Langkah kecil jadi berarti jika kita lakukan sepenuh hati. Now or never, ini waktunya bangkit jaga bumi kita. Takkan mundur walau dihina demi Bali yang bersih selamanya. Now or never, dengar suara alam memanggil kita semua. Jangan tunggu sampai terluka. Mulai hari ini ubah dunia untuk anak cucu nanti. Warisan ini jangan ternodai. Bumi ini bukan milik sendiri, tapi titipannya harus dijaga sepenuh hati. Walau dunia menertawakan, aku tetap berjalan. Now or never, takkan menyerah meski badai terus menghadang. Kita bisa jika bersama wujudkan mimpi tanpa sampah. Now or never, saatnya sadar hidup bersih bukan sekadar janji kosong tanpa arah, tapi aksi nyata. Mulai sekarang di tanah ini kita berpijak, di sini juga masa depan tercetak. Now or never, ayo bergerak. Pihak bandara telah melayani sebanyak 192.284 penumpang baik domestik maupun internasional. Suprapto mengatakan dari kunjungan wisatawan mencapai 3.000 pengunjung per hari tersebut. Ini mengacu pada perdagangan harga gabah yang juga semakin mahal saat ini. Kondisi itu pun membuatnya tidak maksimal memenuhi permintaan pasokan beras ke pelanggan dan loyalitas anggota Linmas. Hadir dalam kegiatan pelatihan dan pembekalan tersebut, Pemirsa, berbagai persiapan telah dilakukan oleh keluarga besar Wakil Bupati Karangasem, Pandu Prapanca Lagosa, serangkaian pelaksanaan upacara pengabenan untuk almarhum ayahandanya Jero Mangku Inyoman Goya. Puncak pengabenan digelar pada tanggal 6 Mei 2026 datang. Kakak almarhum Jero Mangku Wayan Bawarta menjelaskan, rangkaian upacara telah dimulai sejak 4 Mei 2026 dengan sejumlah prosesi awal seperti nunas, ngulapin hingga mendak petre di rumah duka. Semua tahapan upacara mengikuti aturan adat dan tuntunan Sulinggih agar perjalanan atma almarhum berjalan dengan baik. Bawarta mengatakan pada tanggal 5 Mei 2026 dilaksanakan prosesi lanjutan seperti ngaskara, ngaspas kajang, serta berbagai upacara pembersihan dan penyucian yang lainnya. Menurut dia, prosesi tersebut merupakan bagian penting dalam rangkaian fitriyatnya sebagai bentuk penghormatan keluarga kepada leluhur. Puncak acara pengabenan dijadwalkan berlangsung pada 6 Mei 2026. Pada hari tersebut akan dilaksanakan prosesi utama yang melibatkan setra kuburan adat sebagai lokasi pembakaran jenazah. Setelah itu rangkaian dilanjutkan dengan upacara nganyut di tukat atau sungai serta mekelut sebagai simbol pelepasan unsur jasmani ke alam semesta. Pada 7 Mei 2026, keluarga akan melaksanakan prosesi ngulapin, mendak pitara hingga ngelungsur tirta di sejumlah pura sebagai bagian dari penyempurnaan upacara. Pada 8 Mei 2026 digelar prosesi Nyegara Gunung dan Nganyut yang menjadi simbol penyatuan kembali atma dengan alam dan Sang Pencipta. Eka Nanda melaporkan. Pemirsa, puluhan bayi mengikuti lomba merangkak serangkaian acara Mom and Baby Festival di Trans Studio Denpasar pada tanggal 28 April 2026. Lomba tersebut merupakan salah satu agenda festival ini sebagai bentuk edukasi parenting.
Lomba bayi merangkak tersebut berlangsung meriah, puluhan bayi mungil dan lucu berkompetisi untuk mencapai finish, namun namanya bayi kompetisi tersebut justru menjadi ajang penuh gelak tawa karena tingkah sang bayi yang imut. Sebagian besar bayi tidak langsung mencapai garis finish. Para orang tua harus menyemangati mereka untuk segera berangkat dengan iming-iming mainan, makanan kesukaan, dan barang-barang lainnya. Sebagian kecil bayi langsung merangkak dan mencapai garis finish, namun sebagian besar bayi menunjukkan respon berbeda, mulai dari merangkak pelan, diam di tempat, bahkan ada yang menangis. Untuk membuat bayi bergerak, merangkak mencapai garis finish memerlukan lebih banyak usaha dari para orang tua mereka. Kemeriahan ini bukanlah sekedar acara biasa, namun sebuah kegiatan untuk mengedukasi para orang tua di bidang parenting, sekaligus upaya untuk memperkuat mental anak khususnya dalam bersosialisasi di keramaian. Lomba bayi merangkak ini merupakan bagian dari acara Mom and Baby Festival 2026 yang digelar di Trans Studio Mall yang berlangsung dari Senin 27 April hingga Minggu 3 Mei 2026. Ketua Panitia R. Farang Sastri, Event Direktur Premaloka Internasional sekaligus Ketua Panitia Mom and Baby Festival, mengatakan lomba ini merupakan acara untuk mempertemukan brand yang terkait dengan kebutuhan parenting dengan pengguna, yaitu para keluarga. Tujuannya yakni memberikan edukasi kepada orang tua dalam mendampingi tumbuh kembang sang anak sehingga anak bisa tumbuh sehat secara jasmani dan rohani dan memiliki perilaku yang positif. Edukasi tersebut dikemas dalam berbagai kegiatan yang berlangsung selama 1 minggu. Ada berbagai lomba dan kegiatan edukasi dan melibatkan narasumber dan bidang-bidang berkompeten di bidangnya. Ya, untuk D2 hari ini kita ada rangkaian acara beberapa, yaitu ada lomba bayi merangkak, yaitu untuk komunitas ibu dan anak. So, kita merayakan untuk Mom and Baby Festival ini tahun 2026. Setelah itu kita juga ada cooking class dari beberapa brand, ada Burger Banger juga yang mengikuti untuk bikin untuk latihin anak-anak kecil, pemuda yang untuk masak di mana pemasakannya gitu kan. Sama juga kita ada beberapa rencana, kita ada aktivitas untuk craft class itu yang kita bikin untuk kreativitas anak-anak pemuda yang bisa jika dapat exposure yang beda. Sama juga ada beberapa talk show dari beberapa dokter dari India yang datang untuk acara kita di MBF ini hari ini. Selain itu kita penutup untuk hari ini jam 9. Sebelumnya juga telah digelar talk show melibatkan dokter dari Siloam Hospital dan dokter spesialis dari India dan perform anak-anak sekolah. Fashion show dan dancing yang melibatkan ibu dan anak. Untuk event pada hari Selasa 28 April 2026 sore digelar juga acara cooking class, craft class, talk show, Divine Parenting, dan talk show dari Dr. Sefali. Riase, Bali TV. Ratusan Pinandita Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, dan Tangerang mengikuti Santi Puja untuk menyambut Puja Wali ke-28 Pura Agung Taman Sari Halim yang dipuput Pinandita Pura setempat. Melalui Santi Puja ini diharapkan rangkaian Puja Wali ke-28 Pura Agung Taman Sari Halim pada Purnama Sasih Jyesta berjalan lancar dan baik, serta umat Hindu dalam keadaan damai dan bahagia Jagadita. Ratusan Pinandita Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, dan Tangerang mengikuti kegiatan Santi Puja sambut Puja Wali ke-28 Pura Agung Taman Sari Halim yang dipuput oleh Pinandita Pura setempat. Salah satu Ketua PSN Korwil DKI Jakarta, Pinandita Guru Made Milion Syuasa berharap kegiatan Santi Puja agar Puja Wali ke-28 Pura Agung Taman Sari Halim yang jatuh di Purnama Sasi Jyesta berjalan lancar dan baik. Pinandita Guru Made Milion Syuasa menambahkan, Santi Puja dan konsep Moksartam Jagadita Yacaiti Dharma adalah landasan spiritual Hindu untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin serta kedamaian duniawi. Melalui doa suci Santi Puja, umat menyucikan diri dan lingkungan guna menciptakan vibrasi positif, mewujudkan harmoni serta menyebarkan kebahagiaan Jagadita bagi semua makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Semuanya damai, sehat dan bahagia.
Itu harapan yang terpenting. Santi Puja ini dihadiri oleh seluruh Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang. Ada ketua PSN Banten, ada para korda-korda, semua dihadiri oleh mereka semuanya. Untuk kegiatan kita ini selalu kita akan undang mereka. Untuk guyup semuanya. Guru, perlu diketahui jumlahnya hampir 100 lebih. Kita undang 100 tapi yang hadir 100 lebih. Luar biasa. Guru, untuk Puja Wali dilaksanakan mulai jam 6. Tapi paginya kita melaksanakan Mekalias. Setelah itu sorenya mulai melaksanakan kegiatan jam 6 itu kita udah mulai. Secara maupun nih gitu. Ide Pedande istri buruan lor yang tinggal di Geria Alim. Fungsi Santi Puja adalah melantunkan doa-doa suci, seringkali dipimpin oleh Pinandita atau Ide Pandita dengan genta, bertujuan menyucikan areal pura, diri sendiri, serta meningkatkan energi positif. Seperti diketahui, Puja Wali ke-28 Pura Agung Taman Sari Halim Perdana Kusuma Jakarta jatuh di tanggal 1 Mei 2026. Jadi perlu diketahui bahwa Santi Puja ini adalah salah satu rangkaian kegiatan Puja Wali Pura Agung Halim Perdana Kusuma, Pura Agung Taman Sari. Jadi harapan kita adalah dengan adanya Santi Puja ini kan bawa aura positif. Artinya para peneliti itu semua diundang ke sini, ya seperti yang dibilang oleh Guru Mangku Mayun, bahwa Mangku dan Nang Istri akan hadir di sini. Semua mendoakan ini agar Puja Wali akan berjalan lancar, kemudian ada aura positif kepada kita semua, sehingga nanti pelaksanaannya bisa berjalan lancar. Demikian. Jadi kegiatan Santi Puja juga dihadiri oleh Serati Banten juga nggak? Betul sekali, jadi Serati Banten mengikuti, hadir semua, para perempuan pura, ya, para warga TP Halim juga ikut semua. Dan yang paling penting adalah kedatangan hadir dari Pinandita ini luar biasa, ya. Animo luar biasa karena kita undang, lebih dari undang, sehingga kita bersyukur beliau dari jauh-jauh, dari Jonggol, dari Banten, dari Ciangsana, segala macam, undang ke Halim ini, bersyukur anugerah buat kita, biar Puja ini jalan lancar. Dari Jakarta, Juli Suwata dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Pemirsa jangan beranjak dulu, kami segera kembali dengan laporan fragmentari heroik perjuangan tahun 1908, ingatkan generasi muda pengorbanan pahlawan bangsa. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. This indicate that Bali has recovered after the COVID-19 pandemic and has become the main destination for world tourists. However, Balinese menu choices are also getting richer, such as Sam-Sam Guling to Kuah Balung and Hawar Babi. Although many restaurants serve similar menus made from pork, Sky, they leave behind telltale characteristics of fragments of DNA circulating in the blood, called cell-free DNA. Ngepat juga. Ya. Empat. Tumpang alit-alit lagi papat. Ngangen sampian busung mau tulang lindung wasani dengan bombayu sonora kalpo langsung personelipun 108 yang dipergunakan pada saat orang yang kena musibah di jalan kita memanggil Pemirsa, Negara Kesatuan Republik Indonesia bisa terlahir sebagai buah perjuangan dan pengorbanan pahlawan bangsa.
Tidak banyak yang diharapkan para pahlawan dari generasi muda sebagai generasi penerus bangsa, selain senantiasa menghargai jasa pahlawan dan meneladani keberanian dan kegigihan mereka dalam mengisi pembangunan bangsa dan negara. Dalam peringatan Hari Puputan Klungkung ke-118 dan HUT ke-34 Kota Semarapura, salah satu penampilan yang mencuri perhatian adalah fragmen tari Puputan Klungkung yang dibawakan oleh siswa-siswi SMAN 1 Semarapura. Pertunjukan ini mengangkat kisah heroik perjuangan masyarakat Klungkung dalam melawan penjajah Belanda pada tahun 1908. Melalui koreografi yang kuat dan penuh penghayatan, fragmen tari tersebut menggambarkan situasi peperangan yang terjadi pada peristiwa Puputan 28 April 1908. Alur cerita disusun secara dramatik mulai dari ketegangan menjelang peperangan hingga puncak pengorbanan para pejuang yang memilih bertempur hingga titik darah penghabisan atau puputan demi mempertahankan kehormatan dan kedaulatan. Penampilan ini tidak hanya menjadi tontonan yang memukau, tapi juga syarat akan nilai-nilai sejarah dan kepahlawanan. Fragmen tari tersebut menegaskan kembali semangat juang masyarakat Klungkung yang pantang menyerah, serta menjadi refleksi mendalam tentang arti keberanian, pengorbanan, dan harga diri. Peringatan ini diharapkan mampu menumbuhkan rasa cinta tanah air, khususnya bagi generasi muda, agar senantiasa menghargai jasa para pahlawan dan menjaga semangat perjuangan dalam kehidupan sehari-hari. Hendra, Bali TV. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Fauzi, mengatakan pihaknya akan memberi pendampingan kepada korban kecelakaan kereta api Argo Bromo Anggrek dengan KRL di Stasiun Bekasi Timur. Pendampingan dilakukan untuk pemulihan fisik, psikologis, hingga izin kerja. Ditemui dalam meninjau kecelakaan kereta api Argo Bromo Anggrek dengan KRL di Stasiun Bekasi Timur, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi mengatakan pihaknya akan memberi pendampingan kepada korban kecelakaan kereta api. Pendampingan dilakukan untuk pemulihan fisik, psikologis, hingga izin kerja. Arifah menyebut pihaknya akan membantu pendampingan izin kerja yang melihat banyak pekerja yang menjadi korban kecelakaan dan membutuhkan waktu untuk pemulihan. Ia berharap upaya tersebut dapat membantu korban segera pulih dan tidak kehilangan pekerjaannya. Ia mengaku juga sudah bertemu salah satu perusahaan dan meminta langsung untuk memberikan izin pemulihan. Terinformasi ada 55 yang dirujuk ke RSUD, 3 orang wafat, kemudian 15 sudah kembali ke rumah, dan sisanya tadi masih ada beberapa yang kita lihat. Dari korban rata-rata kondisinya ada yang memar-memar, tapi juga ada yang patah di beberapa bagian. Kami menyampaikan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas kejadian ini, dan dari PT KAI sudah menyampaikan akan menanggung seluruh biaya. Nah, terkait dengan kami dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan, tentunya yang pertama pendampingan yang kami lakukan bukan hanya dalam hal medis, tetapi pemulihannya, baik secara fisik maupun psikologis, karena kami lihat ada yang mengalami trauma dan ini perlu pendampingan lebih khusus. Kemudian yang kedua adalah bagi mereka yang sebagai pekerja, kami berupaya agar perusahaan di mana mereka bekerja bisa memberikan keringanan sampai mereka pulih, baru bisa masuk lagi ke tempat kerja. Ini yang akan kita upayakan bersama. Mudah-mudahan ini bisa dilakukan oleh beberapa perusahaan. Tadi ada salah satu perusahaan juga yang sudah hadir, kita bertemu langsung dan kami menyampaikan tolong si korban ini
sampai benar-benar pulih, kemudian hak-hak sebagai pekerjanya dipenuhi dan begitu sehat bisa kembali kerja. Kecelakaan terjadi saat KRL yang ditabrak sedang berhenti karena ada kereta lain yang tertemper taksi di perlintasan di stasiun Bekasi Timur. Tabrakan keras mengakibatkan gerbong khusus wanita yang berada di belakang robek ditembus oleh kereta api Argo Bromo Anggrek. Dari Bekasi, Juli Soeharto dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menyiapkan anggaran sekitar 4 triliun rupiah untuk memperbaiki 1.800 titik perlintasan kereta api di Pulau Jawa. Langkah ini diambil guna meningkatkan keselamatan transportasi publik sekaligus memperbaiki infrastruktur perkereta apian yang sejak zaman Belanda belum mendapat penanganan secara menyeluruh. Pasca kejadian tragis kecelakaan kereta api Argo Bromo dengan KRL komuter lain di stasiun Bekasi Timur pada Senin 27 April malam, Presiden Prabowo langsung menjenguk korban yang dirawat di RSUD Dr. Kasbullah Abdul Majid, Kota Bekasi, pada Selasa pagi 28 April 2026. Setibanya di lokasi, Presiden Prabowo langsung menuju poli bedah, dilanjutkan menuju ruang perawatan guna melihat langsung kondisi korban. Presiden Prabowo juga sempat berinteraksi dengan korban yang tengah menjalani perawatan. Atas kejadian tersebut, Prabowo menyampaikan duka cita yang mendalam atas korban jiwa dalam peristiwa tersebut serta menginstruksikan agar seluruh korban luka mendapatkan perawatan optimal hingga pulih. Selain itu, pemerintah juga akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem keselamatan perkereta-apian untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang. Prabowo menyatakan pemerintah menyiapkan anggaran sekitar 4 triliun rupiah untuk memperbaiki 1.800 titik perlintasan kereta api di Pulau Jawa. Langkah ini diambil guna meningkatkan keselamatan transportasi publik sekaligus memperbaiki infrastruktur perkereta-apian yang sejak zaman Belanda belum mendapat penanganan secara menyeluruh. Saya ucapkan belasungkawa atas nama pribadi, atas nama pemerintah. Kita segera akan mengadakan investigasi kejadiannya bagaimana, tapi secara garis besar memang kita perhatikan lintasan-lintasan kereta api ini banyak yang tidak dijaga ya, banyak yang tidak dijaga. Kita segera akan atasi. Pemerintah daerah Bekasi telah mengajukan dibuat flyover karena Bekasi ini juga padat ya, dan keperluan kereta api itu sangat penting, sangat mendesak. Jadi saya sudah setujui segera dibangun flyover langsung oleh bantuan Presiden. Kemudian di Jawa ada 1.800 titik yang juga lintasan seperti ini. Ini dari zaman, saya kira dari zaman Belanda ya sudah berapa puluh tahun. Sekarang ya sudahlah, kita akan selesaikan semua itu. Saya sudah perintahkan segera kita akan perbaiki semua ya lintasan tersebut ya, dengan apakah dengan dilakukan pos jaga atau dengan flyover ya. Nanti pelaksananya kita tunjuk. Kita perhitungkan sekitar hampir 4T ya, 4 triliun ya. Demi keselamatan dan demi karena kita sangat penting, kita sangat perlu kereta api, ya kita harus keluarkan itu. Saatnya sudah berapa puluh tahun tidak dilakukan, kita sekarang lakukan. Ya, saya kira begitu dari saya. Kecelakaan maut yang melibatkan kereta api Argo Bromo Anggrek rute Gambir Surabaya Pasar Turi dengan KRL lain tujuan Cikarang di stasiun Bekasi Timur terjadi pada Senin malam 27 April 2026.
Tabrakan kereta api di Bekasi bermula ketika KRL sedang berhenti di jalur 1 stasiun Bekasi Timur akibat adanya gangguan di depan, yaitu tabrakan antara kereta lain dengan sebuah mobil taksi. Tak lama kemudian tampak kereta api Argo Bromo anggrek melaju dari arah belakang dan menghantam badan KRL yang sedang berhenti tersebut. Tabrakan itu membuat badan kereta di gerbong khusus wanita menjadi ringsek. Sementara update terbaru jumlah korban sebagaimana yang disampaikan Menteri Perhubungan pada Rabu 29 April, total penumpang yang menjadi korban dari kecelakaan tersebut mencapai 106 orang. Dari 106 korban, 15 diantaranya meninggal dunia dan 91 lainnya luka-luka. Semua korban saat ini sudah dirawat di sejumlah rumah sakit di Bekasi dan beberapa diantaranya sudah diperbolehkan pulang. Pada hari ini kami juga ingin menyampaikan bahwa jumlah penumpang yang ada di yang menjadi korban, baik yang meninggal maupun yang luka-luka adalah sejumlah 106 penumpang. Kemudian yang meninggal dunia 15 penumpang dan yang luka-luka 91. Dari 91 penumpang yang luka-luka, 38 penumpang sudah kembali. Juli Suwarte dan Ketut Semadiasi melaporkan. Kini kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk kabupaten kota di Bali. Seputar Bali bersama Minyak Kapun Gadapati, Usada Bali, Keluarga Sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV at News Bali TV. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Madi Sukadenekarang pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Om Santi, Santi, Santi. Om.